Baik, kali ini saya masih tetap akan membahas tentang dinamika partikel, tentang hukum Newton. Kalau di video kemarin kita membahas soal yang seperti ini, ya. Kali ini gambarnya seperti ini. Ini ada dua buah balok saling menumpu satu sama lain, dan kedua balok dihubungkan dengan katrol seperti gambar. Oke, kita mulai. Massa balok A, saya tulis dulu di sini. Untuk balok A ya, ini balok A, masanya adalah 6 kg. Di sini untuk balok B, masanya adalah 4 kg. Koefisien gesekan antara A dan B 0,1. Jadi antara A dan B, balok ini ada gesekannya yaitu 0,1 ya. Terus saya tulis mu antara A dan B 0,1. Kemudian antara A dengan lantai 0,2 ya. Jadi koefisien Gc antara A dengan lantai 0,2. Berikutnya, tentukan besar gaya F agar balok A bisa bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan artinya percepatannya adalah 0 ya, ke arah kanan. Massa katrol diabaikan. Oke. Baik, kita mulai dengan menggambar gaya pada balok A dan B. Jadi kita coba kalau balok A ditarik ke kanan, nah tentu di sini ada tegangan tali, gitu ya. Nah, di atas tali ini terhubung satu tali, tentu besarnya sama. Di sini juga ada tegangan tali, gitu T-nya. Dan B akan tertarik ke kiri ya, bergerak ke kiri. Kalau A ditarik dengan gaya F bergerak ke kanan, B akan bergerak ke kiri. Nah, saat B bergerak ke kiri, B akan mengalami gesekan dengan A dengan arah ke belakang ya. Gaya gesek antara B dan A, gitu. Oke, ya kita tinjau dulu balok B. Saya tinjau balok B ya. Ini untuk balok B gambarnya. Oke, ini balok B di sini. Balok B akan mengalami gaya gesek ke belakang, gaya gesek antara B dengan A, dan akan ada tegangan tali yang menarik B ke kiri ya. Kemudian ini adalah berat balok B, dan ini adalah gaya normal balok B. Dan karena balok tidak bergerak terhadap sumbu Y, berarti sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Artinya gaya normal pada B sama dengan berat balok B, yaitu M kali G. Saya langsung hitung MB-nya tadi adalah 4 kilo, 4 kali 10, 40 Newton. Saya bisa hitung gaya gesek antara balok B dengan balok A, yaitu mu AB dikali gaya normalnya. Mu AB tadi kita sudah ada di data soal 0,1. Dikali dengan 40 sama dengan 4 Newton. Oke, sudah dapat gaya gesek antara B dengan balok A ya di sini. Saya bisa langsung input hukum Newtonnya. Sigma F sama dengan MB dikali A. Saya masukkan sigma F-nya. Karena balok B ini ketarik ke kiri, gitu ya. Acceleration-nya arahnya ke kiri. Berarti gaya ke kiri, T, dikurang gaya gesek antara B dengan A sama dengan M kali A. Karena dia bergerak lurus beraturan, dikehendaki di soal, berarti A-nya 0, MB kali 0, ya 0. Dari sini saya dapat tegangan talinya adalah sama dengan gaya gesek antara B dengan A, yaitu sama dengan 4 Newton ya. Oke, ini dari sini saya dapat tegangan talinya dulu. Kemudian sudah dapat tegangan tali, saya mau tinjau, kita lihat di balok A ya. Coba kita tinjau di sebelah sini. Ini untuk balok A, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Di sini, ini balok A-nya, gitu. Ada gaya F yang menarik dia ke kanan, kemudian ada tegangan tali yang menahan dia di sebelah kiri. Perhatikan di sini, ini adalah berat A, dan B ada menekan A dari atas, perhatikan di gambar, berarti ada tekanan dari berat B ya. Jadi saya tulis WB juga. Jadi A ini mengalami tekanan dari berat B di atas. Akibatnya, nanti gaya normal A di sini, dia bukan sama dengan WA lagi, tapi dia adalah sama dengan WA tambah WB ya. Itu gaya normal yang dialami oleh balok A. WA itu MA kali G 60 ya. A-nya 6 kilo, 60 Newton tambah 40 Newton, berarti gaya normal A ini adalah 100 Newton ya. Langsung kita isi di sini. Oke, berikutnya antara A dan lantai ada gaya gesek, saya gambarkan. Karena A bergerak ke kanan, berarti gaya gesek antara A dengan lantai ini ke kiri, gitu. Dan jangan lupa A dan B juga, A juga mengalami gaya gesek dengan balok B di atas ya, dan arahnya tentu berlawanan dengan arah geraknya. Ini gaya gesek antara balok A dan B.
Dan besarnya FAB tentu sama dengan FBA ya, hanya arahnya berlawanan. Jadi kalau di gambar aslinya, dia seperti ini ya. Ini gaya gesek antara A dengan balok B, tentu besarnya sama ya. FBA dan FAB sama, tapi arahnya berlawanan. Oke. Kemudian yang bisa kita hitung terlebih dahulu adalah untuk balok A, kita bisa hitung gaya gesek antara A dengan lantai. Saya hitung terlebih dahulu sama dengan koefisien antara A dengan lantai kali gaya normal A. Koefisien antara A dengan lantai tadi 0,2. Di soal sudah diberikan. Gaya normal A itu adalah 100. Sehingga gaya gesek antara A dengan lantai itu adalah 20 Newton. Kemudian kita masukkan hukum 2 Newton untuk balok A. Sigma F sama dengan MA dikali percepatannya. Sigma F-nya kita masukkan gaya A bergerak ke kanan, sehingga gaya ke kanan yaitu F di sini, kurang gaya ke kiri ya. Dikurang tegangan tali, lihat di gambar. Gaya yang ke kiri, tegangan tali, dikurang gaya gesek antara A dengan B, dikurang lagi yang ke kiri, gaya gesek antara A dengan lantai, sama dengan MA kali A, karena bergerak lurus, akselerasinya 0, sehingga di sini sama dengan 0 ya. Baik, kita sekarang tinggal input data yang sudah ada. Tegangan tali kita sudah ketemu tadi sama dengan 4. GGC A dan B tadi juga sudah dihitung di atas 4 juga ya. Tegangan tali dengan GGC antara A dan B sama besar. Kurang GGC antara A dengan lantai, di sini 20 Newton, sama dengan 0. Sehingga besar gaya F agar balok A, ya, agar balok A bergerak dengan kecepatan dengan gerak lurus beraturan atau akselerasinya 0 adalah sama dengan 28 Newton. Oke ya, kita sudah dapat jawabannya. Berikutnya kita akan bahas di video yang akan datang ya. Saya akan bahas soal dengan gambar seperti ini ya. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini. Kita nantikan video yang berikutnya.